Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di pagi hari yang indah ini. Hari Kamis, tanggal 25 November 2021. Bersama saya, Winarno dari GPIB Margomulyo, Yogyakarta. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya, baiklah kita berdoa untuk mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rahmat dan berkat serta perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami. Pada pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru dan menjalani kegiatan dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, perkenankanlah kami, anggota PKLU, Jemaat GPIB, menghadap hadirat-Mu untuk beribadah, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami dapat memahami dan menjalankan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 18 yang menyatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan pada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Renungan Sabda Bina Umat dengan tema demi nama Yesus Kristus. Pokok pembahasannya terdapat dalam ayat 18b. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Cerita Alkitab. Semalaman dari pelabuhan Troas, Paulus dan Silas berlayar. Keesokan harinya mereka tiba di Neapolis. Inilah pertama kali mereka menginjakkan kaki di Makedonia, di kota perantauan orang-orang Roma di Filipi. Mereka tinggal beberapa hari di Filipi. Sebagai orang Yahudi sejati yang tahu benar ritual agamanya, mereka yakin di tepi sungai itu ada tempat sembahyang bangsanya. Sungai itu disusur sampai mereka menemukan rumah tempat bangsanya berdoa, bernyanyi, dan baca Alkitab di hari Sabat. Di tempat sembahyang itu, Paulus memberitakan kabar baik. Pada satu hari, mereka pergi ke rumah ibadat. Seorang perempuan yang mempunyai roh tenung berjalan di belakang Paulus dan Silas, berseru pada orang banyak dan berkata,
Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan kepada kamu. Kata-kata itu ia sampaikan selama beberapa hari yang didengar oleh Paulus dan Silas. Lantas Paulus palingkan muka, menatap perempuan itu seraya berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu, roh keluar dari perempuan itu. Sungguh luar biasa. Dalam nama Yesus, roh itu pun takluk padanya. Kita yakin Paulus memiliki wibawa roh Yesus Kristus. Roh itulah yang menuntunnya, sehingga ia mengusir setan-setan demi nama Yesus. Nah, sekarang sebagai orang percaya, kita tahu nama Yesus penuh kuasa yang memampukan kita untuk menaklukkan segala kekuatan roh duniawi. Nama yang suci dan kudus melekat dalam batin setiap orang percaya. Kita gunakan nama Yesus untuk menghardik kuasa si jahat. Nama Yesus pun kita serukan dalam doa dan perbuatan bagi orang-orang yang putus asa dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka beroleh sukacita dan uluran tangan kasih yang baik. Tuhan menyertai kita. Opa, oma, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Maha Kuasa, terimalah syukur kami, karena dalam nama Putramu, segala kuasa di bumi ini takluk kepadamu. Terima kasih atas sabdamu yang menguatkan iman dan hidup kami, kaum lanjut usia jemaat GPIB. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, sembuhkanlah dan kuatkanlah. Berkati obat-obatan, perawatan, dan tindakan medis yang diberikan. Berkati usaha pemerintah dan masyarakat kami untuk mengatasi pandemi COVID-19, sehingga kehidupan sosial dan ekonomi pulih dan bertumbuh kembali. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin pemerintah dari pusat hingga daerah. Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi rakyat Indonesia. Lindungi negara kami dari rongrongan ideologi lain yang berpotensi akan memecah belah bangsa kami. Berkati juga para pemimpin gereja kami dari tingkat PGI, Sinode, Ketua Majelis Gereja, Presbiter, dan semua kategorial pelayanan. Berilah hikmat dalam penggembalaannya. Tuhan, kami berdoa bagi
Dewan PKLU GPIB dalam melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan. Tuhan, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kasih setia Tuhan Yesus menyertai. Semangat pelayanan segar dan hijau.